Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mu'alhambadah. Kemuliaan di semua jajaran pimpinan dan staf BKK Kota Budi dan semua takmir masjid di lingkungan Kecamatan Purwodadi yang kesorau dan insya Allah mau banyak yang kenal karena saya sendiri sering ngebak ya sampai di Pun biasa kepanggil. terus Reuni. Kita pertama saya bersyukur kepada Allah SWT karena pada pagi hari ini pertama kalinya kita takmir masjid diundang di BKK. Tentunya karena kegiatan kita ada apa kok takmir tidak ke bahkan gitu, apa punya tanggungan dan sebagainya diutangi gitu. Untuk itu kita syukuri dengan ucapan alhamdulillah alamin. Salam wassalam senantiasa terlimpahkan pada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa mendapat syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Dan saya udah dengar Pak Suyo, Ibu yang rawuh pada pagi hari ini. Saya kenalkan dulu ya, saya Muhammad Zainal Arifin, tadi juga dari MUI, saya juga sekretaris DMI Dewan Masjid Nusa Benar Gerobokan, Ketua Pojalu, Kelompok Penyuluh Agama Islam Kabupaten Gerobokan, ya, pengurus PBI Badan Wakaf Indonesia, sehingga saya selalu bersinggungan dengan masjid. Dan saya sekaligus sebagai sekretaris Yayasan Masjid Agung Baitul Ma'mur, sehingga dari BKK ngajak kami untuk bincang-bincang, akhirnya terwujud kegiatan pada pagi hari ini. Untuk pagi hari ini saya akan sampaikan tentang manajemen keuangan masjid. Kita singgung keuangan karena memang kita undangnya di bank. Kalau murni manajemen beda. Ya nanti sedikit-sedikit lah kita belajar bersama, artinya nanti kita banyak diskusi aja. Kita hanya menyinggung sedikit. Karena apa? Hasil kami bincang-bincang dengan pihak BKK itu memang kelemahan kita di masjid itu kan trust atau kepercayaan masyarakat jamaah itu pada keuangan. Kalau kegiatan mungkin bisa kita akomodir, banyak kegiatan kita lakukan, tapi sekali kita menggunakan uang penyelewengan itu menjadi persoalan ketidakpercayaan jamaah pada masjid. Ini banyak terjadi. Kenapa? Kadang-kadang kalau di kota mungkin pengawasannya agak lumayan, tapi kalau di kampung-kampung itu yang terjadi uang itu dibawa bendahara, tidak cepat digunakan, sehingga itu dipinjam oleh salah satu pengurus atau tetangganya atau saudaranya, sehingga uang itu catatannya ada, tapi ternyata uang itu tidak ada. Ini yang menjadi persoalan. Ya, untuk itu kita bincang-bincang, Bu Punowo dengan adanya di bank itu kerjasama itu akan menyelamatkan itu kan, gitu. Karena memang pengeluarannya harus melalui ketua dan bendahara. Itu salah satu cara kita. Untuk itu kita kali ini saya mengambilkan materi tentang manajemen keuangan masjid. Terus mas, sebuah pengantar, lembaga adalah suatu yang memiliki unsur seperti struktur, manajemen, fungsi, hak, dan kewajiban. Ini lembaga harus ada seperti itu. Terus mas, lembaga keuangan masjid adalah suatu yang memiliki unsur seperti struktur, manajemen, fungsi, hak, dan kewajiban terkait pengelolaan keuangan masjid sebagai sentral kegiatan keagamaan umat Islam. Jadi kan perlunya ada itu, terstruktur dengan baik, ada ketua, sekretaris bendahara dan sebagainya, termanage dengan baik. Terus fungsinya apa? Ya, keuangan itu. Terus karena apa? Keuangan itu sangat sentral. Manakala masjid itu mengalirkan sebuah kegiatan, baik kegiatan itu sifatnya harian, mingguan, bulanan, tahunan, dan sebagainya, semuanya menggunakan uang. Dari mana? Yang itu kita bahas, itu yang terpenting. Kalau kegiatan mungkin yang sifatnya rutinitas kayak jamaah sholat dan sebagainya tidak perlu uang, karena memang sudah jadi rutinitas. Ada imam, ada muadzin, imam, jamaah terlaksana. Tapi manakala kita memerlukan jamaah yang lain, butuh konsumsi, butuh operasional dan sebagainya, tentunya uang itu sangat dominan sekali dalam kegiatan kemakmuran masjid. Terus mas,
Dasar kita mengelola masjid ini, ya. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa atta az-zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika yakunu minal muhtadin. Hanya orang yang memakmurkan masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Ini prinsip. Di orang yang mengelola masjid lah orang yang beriman. Tanpa itu tidak bisa. Jadi giroh kita itu, strong kita itu manakala kita serta-merta seka di dunia masjid. Pengen memakmurkan, pengen meramaikan, pengen memajukan. Itu kalau dasar iman tidak bisa. Terbukti apa bapak-bapak? Banyak kepengurusan masjid kita itu yang bekerja ya hanya ketua, sekretaris, bendahara. Ngerti duit, ngerti kegiatan, tapi terkait persoalan-persoalan terkecil itu jarang terjadi. Kontrol lampu mati, ini banyak kita alami. Sedikit-sedikit ya ini yang sedang masjid, kontrol air mati dan sebagainya. Mestinya ini kan pekerjaan kita bersama, dan di dalam kepengurusan masjid itu biasanya sudah terbagi, baik ada seksi pembangunan, seksi apa dan sebagainya. Itu mestinya bekerja semua totalitas. Tapi kalau tidak ada lirah atau keinginan dasar iman itu tidak bisa. Tentunya jaga salah satu ini yang terjadi. Kita mesti orang-orang itu mawan yang bekerja, yang lain hanya mandang mayat itu dan sebagainya. Ini yang banyak terjadi di saat ini. Makanya kita itu orang-orang pilihan yang memang ditunjuk oleh Allah atau masyarakat kita sebagai pengurus masjid itu sebenarnya orang-orang yang luar biasa. Berarti orang yang beriman, dirikan sholat, zakat dan sebagainya. Inilah prinsip. Tanpa dasar iman tidak akan mungkin. Kebetulan tidak akan muncul. Karena apa? Kalau dasarnya kita itu dengan iman, insya Allah rasa darbeni istilah Jawanya, memiliki terus ingin memajukan bagaimana masjid ini selalu berkembang dan sebagainya itu. Kalau kita punya jiwa itu insya Allah bisa. Tapi tanpa itu semuanya kita tidak akan peduli aja. Ya wes karpe kalau jamaah karpe tidak, gak apa-apa itu yang terjadi. Karena apa? Nyun sewu. Saat ini banyak masjid-masjid kita, kalau tidak kita manfaatkan betul, ini akan diisi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, bisa radikal, bisa aliran-aliran yang lain yang kita khawatirkan. Karena apa? Mereka itu militan sekali melihat masjid tidak fungsi, tidak hidup, tidak makmur, mereka masuk. Kemudian diajarkan suatu hal yang kadang-kadang luar konteks NKRI ini yang terjadi saat ini. Ini harus kita antisipasi. Makanya kita harus semangat lagi bagaimana mengelola masjid ini benar-benar menjadi sentral ibadah, bisa juga sebagai sentral ekonomi dan sebagainya. Skoper-koper AEDW kan ya. Tanpa itu semuanya nggak akan bisa. Terus mas, terus prinsip kegiatan masjid itu ada 3 nih. Kalau ini bisa kita capai, insya Allah masjid itu akan makmur. Yang pertama adalah pembinaan daroh. Daroh itu kegiatan yang menyangkut administrasi, manajemen, dan organisasi masjid. Ini penting, administrasi itu penting, pendapatan dan sebagainya. Ini kan jarang terjadi. Kalau di kota mungkin pengurusnya pada pengalaman, tapi kalau di desa, alah sebutan yang melakukan gitu. Yang terjadi ini jadi perhatian kita semuanya. Administrasi itu penting sekali, tercatat dan sebagainya. Manajemennya juga harus baik sekali, ditata dengan baik. Bagaimana masjid ini bisa maju, diminta dengan baik. Di al-haq bila nidam yang bil batil begitu. Sesuatu yang baik tanpa terorganisasi itu akan dikalahkan sesuatu yang tidak baik. Togel tidak baik, tapi terorganisasi. Nyatanya tiap malam di jalan, gitu. Dan kita yang masjid itu benar-benar tempat ibadah yang baik, tapi tidak dikelola dengan baik. Jangan berharap menjadi baik. Dan itu karena organisasi itu sangat penting sekali. Sehingga sesuatu baik apapun kalau tidak diatur dengan baik akan dikalahkan sesuatu yang buruk. Ini yang terjadi. Diorganisir dengan baik, tertata dengan baik. Insya Allah bisa masjid-masjid kita itu kalau kita tata dengan baik, terorganisir, insya Allah bisa maju. Dengan cara apa? Ya nanti bisa
kita diskusi panjang nantinya. Kayak masjid MAJT itu saya dulu waktu ketemu yang 4 tahun yang lalu dengan Pak Nur itu, tiap bulan itu laba bersih, istilahnya penghasilan bersih itu 0,5 miliar dari menara, hotel sama kuliner ya. Sehingga produktif sekali, tidak hanya mengandalkan kota infak, tapi ada sumber yang lain, sumber ekonomi yang lain. Inilah untuk menopang kegiatan masjid. Makanya kita perlunya ke depan masjid-masjid kita, khususnya yang masjid besar-besar ini, bisa mencari sumber dana di luar kota infak. Ini yang kadang-kadang kontraproduktif di masyarakat itu kan haram, nggak boleh. Nah, ini yang perlu, ini seperti itu yang perlu kita hilangkan. Dan bagaimana kota infak yang sudah kita masukkan tiap Jumat dan sebagainya itu menjadi produktif. Yang kedua, pembinaan imarah. Kegiatan memakmurkan masjid dengan multi kegiatan baik bidang ibadah maupun muamalah. Ini penting. Contoh apa? Sholat 5 waktu. Muadzinnya juga tepat waktu, imamnya juga tepat waktu. Ini sulit sekali. Kalau nggak masjid besar nggak bisa. Masjid besar mungkin ada insentif ya, walaupun mungkin belum di standar gitu kan. Tapi ini memang berat. Kalaupun saya suruh jadi imam dipatok di situ, itu belum tentu kuat. Mestinya nanti masjid besar harus bagaimana imam itu dikasih insentif yang memang pantas sesuai mencukupi lah, paling tidak golongan berapa 3A atau 3D kan gitu. Artinya biar tenangan tuh capek. Gak nyambi honorer. Ini yang sulit sekali. Kalau di desa itu hanya naluri dasar iman tadi. Ya masalah kan ya karena imam belum dapat insentif, jadi hanya kesadaran diri. Berarti dasar harus iman betul. Jadi ewan akan imami atau mungkin karena memang nggak ada kan begitu. Ini perlu kita pikirkan. Harus kontinu. Baik muamalahnya, ibadah maupun muamalah. Muamalah itu teknis atau amaliyah daripada nilai-nilai ibadah sendiri. Efek dari sholat apa? Cara sholat bagaimana? Kan itu perlu. Sehingga jamaah itu di saat melakukan sholat, terus pasca sholat harus bagaimana yang ya? Jadi inna sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar itu kan sholat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau sholatnya benar, kadang-kadang sholat betina tapi mulutnya ya masih istilah cara Jawa ini, landai pepang yang miso-miso atau perilakunya tidak sesuai, gatal ke, ijik korupsi, ijik apa kan? Karena sholatnya belum benar. Makanya perlunya ibadah itu baik secara formalitas melakukan ibadah, tapi bagaimana aplikasi dari ibadah itu sendiri. Namanya selakoni sholat itu kudu mendirikan sholat itu, contoh maghrib sampai isya. Berarti menunggu sholat sampai sholat itu perilakunya harus benar-benar baik, sehingga membawa efek di masyarakat. Kalau ibadahnya baik, tentunya perilakunya harus baik, tutur katanya baik, sosialnya baik. Ini yang sulit. Banyak jamaah-jamaah kita yang sholatnya sergap, tapi gue ijik gue ngono. Ini kan perlu ya kita membimbing jamaah kita lewat apa? Ya bisa mimbar khutbah, bisa kegiatan rutin pengajian dan sebagainya. Dan contoh yang baik, ini yang sulit. Makanya sebagai pengurus masjid itu kan menjadi seorang masyarakat atau jamaah, beratnya kita menjadi seorang penyuluh pengurus masjid. Jadi uswah hasanah, tutur kata kita, sikap kita itu dinilai oleh jamaah. Sekali kita nyeleweng, mereka tidak percaya. Ini yang sulit. Makanya kita itu menjadi semua itu orang-orang terpilih yang memang siap menjadi spion para jamaah. Dilihat ternyata pengurus masjid tapi kurang. Kita nggak sadar itu, tapi sebetulnya masyarakat melihat seperti itu. Makanya perlunya bidang ibadah dan muamalah. Yang ketiga, pembinaan riayah. Kegiatan pemeliharaan bangunan, peralatan dan prasarana serta lingkungan dan kebersihan. Ini juga penting. Artinya bangunannya bagaimana, nyaman tidak, terus peralatan untuk ibadah bagaimana, sarana prasarana bagaimana harus dipikirkan.
utamanya tempat wudhu. Toharoh itu awal dari sebuah ibadah. Dulu Baitul Ma'mur itu waktu kita belum masuk, tiap orang mau wudhu itu mesti main itu. Masjid itu nggak buahnya ini ngatir lah sama lian. Kita baru-baru di situ masuk betul yayasan itu, akhirnya kita rombak, kita bongkar total, kita cari sumber air lagi. Alhamdulillah sekarang airnya melimpah. Dengan dibuka keran, airnya sangat deras sekali. Ini kemudian respon positif dari jamaah. Dan alhamdulillah turun 3 tahun sekarang jamaahnya mulai meningkat. Yang dulu sedikit sekarang udah mulai banyak. Ini kan baru satu titik dari sebuah pemeliharaan bangunan itu sendiri. Ini penting sekali. Makanya kalau masjid nggak ada air susah. Orang mampir, musafir mau datang, ternyata situ nggak ada air, kebersihannya kurang. Ini akan mengganggu jamaah kenyamanan. Kalaupun itu nyaman, orang memasukkan kotak ini pun ikhlas kok. Gimana? Bersih, tempatnya enak. Itu mau memasukkan orang itu kan iman. Minimal kan 5.000 sampai 10.000. Dulu saya setiap buka kotak itu kita coba Pak. Sebelum corona ini di kotak MCK Masjid Agung itu yang 50.000 ada, 100.000 ada. Seminggu bahkan kuat 3 juta uang kalau ada event lebih dari MCK saja. Dulu berapa? Tiap Jumat hanya 4 juta sekarang alhamdulillah. Karena ini corona ya mungkin agak merestriksi. Apalagi awal-awal sekarang tutup tidak ada kegiatan apa-apa, ini juga mengurangi. Tapi alhamdulillah dengan fasilitas yang demikian rupa ternyata bisa menopang masjid menjadi baik. Makanya pentingnya harus dipikirkan sarana prasarana, tempat wudhu, kenyamanan jamaah dan sebagainya. Kalau mungkin butuh AC yang di Al-Kausar ada ya, sudah AC dengan nyaman, itu makmur. Coba kalau udah terbuka nanti mau dibongkar ya. Terus sampai udah AC ya? Nah, alhamdulillah sudah sampai. Injinan pun tidak? Danyang. Nah, yang sana ya? Babul Sana. Oh, Babul Sana. Mana sih itu ya? Ini bapak? Al-Kausar. AC. Kita sudah direk ya? Oh, belum. Mbak Budi? Lindungan. Lindungan? Iya. Belum. Tiap Jumat berapa Bu kotanya? 2 juta ada? 10 juta. Ya lumayan. Berarti untuk operasional udah bisa. Oke, nah. Itu untuk nambah-nambah fasilitas. Artinya. Ya tadi motor PKK kalau kurang bisa ya pinjam. Enggak intaan atau ya. Ya nanti arahnya ke sana. Ya ada hubungan bagaimana majukan kalau memang nggak duit talangi saya kan nggak ya. Masjid ke utang. Enggak. Saya dulu gitu. Waktu saya buat menara itu utang Pak. Jaminannya saya sendiri. Alhamdulillah selesai. Karena memang kalau jamaah ngetok ke tanah belum punya yang buat ada yang infak, kita pinjam situ nggak apa-apa. Artinya nanti kita tutup sambil jalan. Kalau kotak masjidnya itu nanti bisa presentasinya cukup, otomatis untuk nyicil itu bisa. Kalau original lingkungannya memang lingkungan ikhlas ya, gampang. Tapi bagi yang nggak ada kan harus jalannya seperti itu. Kadang utang material dan sebagainya Bu ya. Kalau utang material ya biasa. Ya, kalau dulu gitu numpuk sampai ratusan juta, tapi nggak ada masalah. Akhirnya lunas juga. Sama lah. Saya Citagung juga punya tanggungan 1,5 miliar dengan PKK. Loh, ini bayangkan 1,5 miliar saya harus nyicil tiap bulan berapa juta. Akunnya apa? Hah? Nanti nanya. Itu bangunan Pak. Alhamdulillah karena memang kota kita mampu untuk itu ya nggak ada masalah. Di samping nanti ada infak dan sumber lain dari jamaah. Terus teknologi lagi persyaratan standar akuntansi keuangan nanti dibaca nanti. Terus Mas, ini donatur masjid itu sumbangan dari jamaah atau pihak lain yang secara periodik memberikan infak. Jadi donatur tetap, artinya ada yang donatur tetap. Bisa saya tiap bulan saya yang bayar listrik, saya sekian ratus ribu, saya sekian, itu biasanya ada orang-orang tertentu yang memang mendonaturkan uangnya tetap, donatur tetap itu kadang ada. Yang kedua donatur tidak tetap, yaitu membangun dari berbagai pihak
yang dilakukan dengan mengajukan permohonan misalnya kepada instansi pemerintahan, instansi swasta, lembaga donor atau foundation yang lain. Artinya berusaha mencari dana, tapi lewat mungkin permohonan proposal atau mengimpun dana dari siapa dan sebagainya, itu sah-sah saja. Yang penting untuk kemaslahatan masjid, kan begitu kadang. Yang ketiga, donatur bebas, yaitu sumbangan yang diperoleh dari lingkungan jamaah sendiri atau pihak luar yang bersifat insidentil. Hal ini dilakukan dengan menyediakan kotak amal, rekening sumbangan maupun program penggalangan dana dari masyarakat. Nah ini, jadi berbagai sumber kita harus cari. Di samping kotak amal yang mungkin standby dan putar tiap Jumat kita, biasanya ada semua masjid ada ya. Rekening sumbangan bisa nanti rekening lewat bank BKK orang mau infak lewat rekening bisa. Maka ke depan udah seperti itu. Yeah. Jadi saat ini kan orang mungkin pengen praktis, tidak bawa uang cash, tapi bagaimana bisa nyumbang lewat rekening kan begitu. Ya, nanti mungkin BKK punya program itu kan ke depan. Penggalangan dana dari masyarakat, baik minta-minta dan lain sebagainya. Ya ini donatur masjid itu ada 3, donatur tetap, tidak tetap, terus donatur bebas. Ini terserah kalian semuanya mau ambil yang mana. Ini biasanya tetap ini kita lakukan untuk menopang kegiatan masjid. Terus mas. Jadi problematika masjid itu yang pertama, masjid tidak boleh untuk sarana keduniawian. Artinya jangan sering-sering membiarkan masalah dunia di masjid, tidak pada tempatnya. Bahas maklaran masjid, bahasa agak pas. Ini jangan sampai orang itu datang masjid hanya membicarakan urusan dunia saja, tidak boleh. Yang kedua, aspek sosial masjid hilang. Ini masjid ini mestinya secara aspek sosial itu memberikan kenyamanan pada jamaah. Di Masjid Jogokarian Jogja itu luar biasa. Dia tahu berapa jamaahnya, lokasi mana wilayah masjid yang sholatnya jamaahnya kurang dan sebagainya. Bahkan nomor KTP di lingkungan radius 3 kilo itu punya semuanya. Dia termanage dengan baik. Bahkan dia punya dulu waktu saya survei sana itu punya penginapan yang di situ disediakan dapur umum. Ya, ada sarimi, telur, beras, terus dia masak sendiri, dihitung sendiri untuk infak. Kira-kira aku nginep seorang itu berapa, masak ini kira habis berapa, itu memasukkan kotak infak. Ini kan memberikan kenyamanan sosial pada masyarakat. Bahkan punya usaha-usaha yang lain itu dulu pembagiannya 60-40. Contoh-contoh mungkin masjid kita punya cucian potong atau usaha dealer atau apa, itu masjid modal dari masjid menerima 40%, yang bekerja 60%, tergantung nanti diatur dan sebagainya. Sehingga jamaah-jamaah kita yang mungkin ekonominya kurang bisa bekerja dengan tuntutan apa, di sana mendapatkan insentif atau bayaran. Dia dituntut kita tuh tolong tiap waktu sholat harus jamaah, setiap kegiatan masjid harus ikuti. Insya Allah dengan sedikit-sedikit itu kan memberikan efek sosial yang baik, hingga orang datang ke masjid itu merasa tertolong, terbantu baik secara ekonomi maupun ibadah. Jangan sampai orang mau ke masjid itu enggak lah, paling ditarik duit terus urunan terus. Ini kan sehingga masyarakat tuh kayak traumatis untuk ke masjid tuh enggan. Apa, kita hanya diminta saja, tidak pernah memberikan solusi. Sehingga kita jangan sampai masjid itu secara aspek sosial hilang. Yang kedua, kegiatan kepengurusan masjid. Pengurusan hanya tulisannya toh gitu, mana ketua, sekretaris, bendara, tapi nggak pernah bekerja. Yang terjadi seperti itu banyak. Jadi jangan sampai kepengurusan kita hanya kita tulis saja tapi tidak efektif dalam bekerja. Yang ketiga, pengurus tertutup. Pengurus tertutup ini berarti kan tidak terbuka, baik secara keuangan, kegiatan dan sebagainya, diurusi dewe, ya. Wis kita dikelola dewe, duit tanpa dilaporkan,
disaide ora roh jamaah. Itu piro ya ora. Nah, kotake dihitung-hitung dhewe tanpa diumumkan ini juga problematika. Terus pengurus jamaah untuk satu golongan ini, jangankan masjid kita sekarang jangan untuk satu golongan, artinya terbuka untuk siapapun, tetapi yaitu dalam koridor nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah dan menyimak. Jangan nanti ada yang radikal yang di situ yang tidak percaya dengan NKRI, Pancasila dan sebagainya, jangan sampai seperti itu. Tapi selama percaya dengan akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, ya monggo, jangan sampai dikuasai satu golongan. Terbuka saja, yang penting tujuannya ibadah yang baik. Terus bagaimana cara mengembangkan lembaga ekonomi masjid dan manajemen keuangan masjid? Nah, ini beberapa permasalahan yang sering ditemukan. Pencatatan keuangan masjid biasanya hanya mencakup penerimaan dan pengeluaran kas masjid saja. Masuk biro, motone biro, diumumno. Ada yang diumumkan lewat Jumat, ada yang ditulis saja, kan biasanya seperti itu. Itu persoalannya. Yang kedua, masjid jarang melaporkan jumlah aset yang dimiliki dan berapa nilainya. Ini jarang. Biasanya ya faktor uang masuk, uang keluar. Tapi aset-aset yang sudah dimiliki, karena tahun ini alhamdulillah masjid kita sudah bisa beli tanah, pasangin, AC dan sebagainya, harus diumumkan biar jamaah itu, oh ternyata digunakan betul untuk ini. Kita punya aset sekian. Nah, ini kan melegakan jamaah. Ini perlu sekali-kali. Jangan hanya berkisar tentang uang saja, masuk sekian juta, keluar sekian juta, jangan, tapi aset-aset juga perlu diumumkan. Beberapa kasus hilangnya aset masjid karena kelemahan sistem pencatatan laporan keuangan. Ini kadang gak genah duit entek, catatannya online duit entek. Ini persoalan. Selanjutnya, perbedaan kepemilikan dana antar masjid membuat pengurus masjid harus pontang-panting mencari sumbangan ke sana kemari. Ini yang disayangkan. Oh gitu, loh, map golek yang terjadi seperti itu. Makanya apa? Yang terakhir, citra buruk bagi pemeluk agama lain bahwa umat Islam identik dengan peminta-minta dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap organisasi masjid dan takmir pengurusnya. Ini jangan sampai. Sebetulnya ada ya saudara kita yang di jalan raya terus bawa apa itu kotak itu sebenarnya pun ya malu kan sebetulnya ya. Oh zaman gini sih tapi masih banyak yang terjadi. Kita lihat kemarin kita lewat ke selatan ada masih ada, ke barat ada, terus saya kemarin ke timur aku mau ke Surabaya di Blora sini sebelum Blora itu juga sebelum Madu Gatung juga ada. Mintreng ada di rumah Madura yang banyak. Madura yang awalnya yang sewu ini artinya mestinya bagaimana kita sebagai pengurus masjid cari dana di luar itu dengan cara apa ya, nanti bisa kementerian dengan bank atau mungkin sumber ekonomi yang lain, usaha yang lain kan gitu. Rasanya kita malu kan gitu, minta-minta kadang gue temen cari ngiwak gitu. Ini makanya minta saya tidak percaya. Nah ini makanya monggolah kita bersama-sama masjid ke depan itu jangan minta-minta, bagaimana justru jamaah datang itu kita jamu dengan baik, dengan kegiatan ya nanti bisa kita kembangkan di dalam ekonomi masjid. Terus ini bentuk laporan keuangan masjid yang tadi sesuai dengan PSKK 65 dan PSK 69, yaitu posisi keuangan akhir periode, laporan aktivitas untuk suatu periode, terus arus kas untuk suatu periode. Ini yang perlu banyak laporkan sehingga jamaah akan percaya. Tujuan dari laporan posisi keuangan adalah untuk menyediakan informasi mengenai aset kekayaan, ya, kewajiban dan aset neto serta informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada periode tertentu. Jadi tujuannya adalah biar masyarakat jamaah tahu penggunaan uang yang sudah kita jalankan. Ini contohnya. Oke, terus ini mas. Ada sumbangan, ada apa namanya? Ini contoh-contoh aset-aset yang perlu kita tuliskan seperti ini. Ini contoh saja. Oke. Terus mas. Nah, ini ada utang barang.
Tujuan dari laporan Roskas adalah untuk menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode. Laporan Roskas harus menyajikan Roskas selama satu periode yang diklarifikasikan menurut aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Nah, ini berarti kan tujuannya itu biar jelas, informatif, bahwa kita dapat masukan sekian, pengeluarannya itu apa saja, itu harus kita lakukan secara detail seperti tadi. Ini buat trust dan kepercayaan jamaah. Terus mas. Ya, udah terakhir ya. Monggo nanti itu sekelumit tentang uang masjid. Nanti kita bisa diskusi ya, tanya jawab demi kemajuan masjid kita. Artinya apa? Kalau kita sudah siap menjadi pengurus masjid, kita berharap apa? Kita itu masuk manusia pilihan yang bisa memakmurkan masjid dengan dasar tadi ya, ayat tadi. Saya kira itu dari kami. Kita kurang lebihnya mohon maaf, nanti bisa kita sambung dengan diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.